Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, bernafas, dan menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema otoritas dalam Kristus atas kuasa gelap. Dasar firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat 19 yang berkata demikian, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu, para murid baru kembali dari pelayanan dan mereka bersuka cita karena roh-roh jahat takluk dalam nama Yesus Kristus. Lalu Yesus menegaskan bahwa kemenangan itu bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi karena otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa orang percaya memiliki kuasa rohani di dalam Kristus untuk menghadapi kuasa gelap. Dunia ini memang penuh dengan peperangan rohani, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, Yesus memberikan otoritas kepada orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam ayat ini Yesus berkata, "Aku telah memberikan kuasa kepada kamu." Ini berarti kuasa itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Kata kuasa di sini berbicara tentang otoritas atau hak yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita sebagai orang-orang percaya. Artinya, ketika kita melayani, ketika kita berdoa, atau menghadapi kuasa kegelapan, kita tidak datang dengan kemampuan diri sendiri atau kekuatan diri sendiri, tetapi kita datang dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu. Seringkali orang merasa takut menghadapi hal-hal rohani karena merasa dirinya lemah. Memang benar manusia itu lemah, tetapi kuasa Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan, saudaraku, berjalan dalam kebenaran dan percaya kepadanya, maka otoritas Kristus bekerja dalam hidup kita. Dan hal yang kedua kita belajar saat ini, kuasa gelap tetap ada, tetapi tidak berkuasa atas kita. Yesus tidak pernah berkata bahwa musuh tidak ada. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi kabar baiknya, saudaraku, adalah kuasa iblis tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ketika Yesus berkata tentang ular dan kalajengking, itu adalah lambang dari kuasa jahat dan serangan musuh. Ular berbicara tentang tipu daya, sedangkan kalajengking menggambarkan racun dan penderitaan. Namun, Yesus berkata bahwa orang percaya diberi kuasa untuk menginjaknya, untuk menginjak ular dan kalajengking itu. Artinya di dalam Kristus kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu panik menghadapi serangan musuh, karena Tuhan lebih besar daripada segala kuasa gelap yang ada. Saudara kekasih, kadang-kadang yang paling berbahaya bukanlah kuasa gelap itu sendiri, tetapi rasa takut yang menguasai hati manusia. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan, imannya menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita adalah umat yang telah diberikan kemenangan oleh Kristus. Yang terakhir, hal yang ketiga yang kita belajar, perlindungan Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan berkata, "Tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ini bukan berarti hidup orang percaya tidak pernah mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan berjanji, apabila kita mengalami pergumulan, Ia akan menyertai dan menjaga anak-anaknya. Nah, saudara yang kasih, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah peperangan rohani sekalipun, Tuhan tetap memegang hidup kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Saudara-saudaraku, perlindungan terbesar bukan berasal dari benda-benda tertentu atau kekuatan manusia, tetapi dari hadirat Tuhan sendiri. Karena itu, ketika kita menghadapi tekanan rohani, kita menghadapi persoalan masalah yang rasanya sangat sulit ada jalan keluar, jangan lari kepada ketakutan. Tetapi datanglah kepada Tuhan di dalam doa.
Dekatlah kepadanya dengan merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kuat hidup rohani kita. Sebagai aplikasi firman Tuhan hari ini, mungkin ada di antara kita yang sering hidup dalam ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan gangguan rohani, takut akan hal yang tidak kelihatan, atau merasa tertekan dalam hidup. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bukan korban, tetapi pemenang di dalam Kristus. Dalam pelayanan pelepasan maupun kehidupan sehari-hari, jangan terlalu fokus kepada kuasa gelap. Mari kita fokus, kita harus tetap kepada Yesus Kristus. Karena yang memberi kemenangan bukan manusia, melainkan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan kita. Saudara-saudara yang kasih, mari kita gunakan otoritas yang Tuhan berikan dengan benar. Melalui doa, perenungan firman Tuhan, iman yang sejati, hidup yang kudus, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada relasi intim, hubungan yang intim dengan Tuhan. Relasi yang benar dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena dosa melemahkan kehidupan rohani kita. Tetapi hiduplah dalam terang Tuhan. Maka kuasanya akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Yesus sudah memberikan otoritas kepada orang percaya atas kuasa musuh. Karena itu kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai, melindungi, dan memberi kemenangan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita tetap berjalan dalam iman, tetap setia kepada Tuhan, dan hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.